Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah supaya dapat belajar bersama. Baiklah anak-anak ibu, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita masuk pelajaran kita, terlebih dulu ibu akan mengabsen kalian dulu. Siapa yang tidak hadir anak ibu pada hari ini? Ya, cuma satu orang anak ibu yang sakit. Semoga kita doakan dia supaya bisa berkumpul dengan kita untuk belajar selanjutnya. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu pembelajaran kedua, materi ketika bumi berhenti berputar. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu memahami makna hari akhir dan macam-macam hari akhir. Baiklah anak-anak ibu, ketika bumi berhenti berputar, apa yang akan terjadi? Ya, pintar anak ibu. Jadi, ketika bumi berhenti berputar, maka keseimbangan dunia akan rusak dan hancur lebur. Saat itulah dinamakan hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat adalah hari kehancuran alam semesta beserta isinya, dan semua makhluk yang ada di dalamnya akan mati. Datangnya hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala. Siapa yang meniup terompet sangkakala anak-anak ibu? Bagus, pintar anak ibu. Itu malaikat. Siapa nama malaikatnya? Yaitu malaikat Israfil. Jadi tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahui kapan datang hari kiamat. Yang dapat mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Meyakini hari kiamat termasuk rukun apa anak-anak ibu? Bagus, pintar anak ibu, dapat nilai 100. Jadi termasuk rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, manusia diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Jika timbangan amal kebaikannya lebih berat, maka balasannya adalah surga. Sedangkan apabila timbangan kebaikannya ringan, maka balasannya adalah neraka. Peristiwa hari akhir dijelaskan oleh Allah di dalam
Al-Quran, surat Al-Qari'ah, yaitu surat ke-101 ayat 1 sampai 11. Tolong anak ibu perhatikan video di depan dengan mendengarkan bacaan surat Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Jadi, anak ibu semuanya, jadi sudah jelas bagi kita bahwa di dalam surat Al-Qari'ah itu dijelaskan bahwa siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka balasannya adalah surga. Dan apabila timbangan kebaikannya ringan, maka balasannya adalah neraka. Jadi ada anak ibu yang ingin masuk neraka? Tidak. Jadi ada anak ibu yang tidak ingin masuk neraka. Kalau kita tidak ingin masuk neraka, maka kita harus rajin melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Siapa anak ibu yang tahu macam-macam hari akhir? Bagus, ada yang bilang 3. Terus apa lagi? Ada yang 2. Terus apa lagi? 1. Bagus, semua anak ibu sudah menjawab. Ada yang 3, ada yang 2, dan juga ada yang 1. Di sini Ibu jelaskan bahwa hari akhir atau hari kiamat itu ada 2 macam. Yang pertama, kiamat sugra. Yang kedua adalah kiamat kubra. Jadi kiamat sugra dalam bahasa Arab sugra artinya kecil. Dalam hal ini kiamat sugra adalah kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Kiamat sugra itu adalah hancurnya sebagian bumi atau alam semesta di sekitar kita. Contoh, coba kalian perhatikan video berikut ini adalah termasuk kiamat sugra. Jadi kalian sudah memperhatikan video yang ada di depan tadi bahwa itu ada contoh kiamat sugra, yaitu tanah longsor.
tanah longsor itu terjadi akibat manusia yang menebang pohon sembarangan sehingga hutan menjadi gundul dan maka terjadilah longsor. Sukra selanjutnya yaitu itu gambar apa anak-anak ibu? Coba perhatikan ke depan. Nah, itu adalah bencana alam tsunami. Itu selanjutnya tolong perhatikan. Itu ada bagus gambar orang meninggal Bu, yang dibawa dengan keranda Bu. Terus itu ada yang ketiga gambar gempa bumi. Jadi anak-anak ibu, kiamat sugra ini adalah datangnya dari Allah dan juga ada diakibatkan karena ulah manusia. Contohnya yang kita lihat dari video dari pertama tadi sampai yang terakhir ini. Jadi anak-anak ibu, kalau kita ingin hidup baik, kita harus menjaga perbuatan kita. Terus yang kedua yaitu kiamat kubra. Dalam bahasa Arab, kubra artinya besar. Dalam hal ini, kiamat kubra adalah kiamat yang sebenarnya. Kiamat kubra terjadi dengan dimulainya tiupan trompet sangkakala oleh malaikat Israfil, serta diiringi dengan kehancuran semesta beserta isinya. Apabila telah terjadi kiamat kubra ini, maka tidak ada satupun manusia atau makhluk Allah yang tersisa di muka bumi ini. Contoh kiamat kubra. Pada kiamat kubra ini, semua planet akan bertabrakan dan bumi, gunung-gunung, matahari semuanya akan hancur lebur. Tidak ada yang tersisa satupun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak ibu, sampai di sini pelajaran kita, dan ibu memberi tugas kepada kalian setelah apa yang ibu jelaskan dan video yang kalian lihat, supaya kalian dapat memahami mana hari akhir dan macam-macam hari akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.